pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Nilo, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga dalam keadaan yang baik. Kami di Go Healthy tidak pernah berhenti. Tetap semangat untuk memberikan Anda motivasi yang baru untuk hidup lebih sehat. Oleh karena itu kami ingin meningkatkan kebersamaan kita dengan cara membuat satu komunitas. Namanya adalah Go Healthy Community. Bagi Anda yang ingin join dengan kita dan mendapatkan informasi terkini dari dunia kesehatan, gampang. Sekarang di layar TV Anda sudah ada kode di situ. Silakan ambil handphone Anda dan di-scan. Nanti Anda akan ditujukan kepada satu aplikasi, daftarkan diri Anda di sana. Gampang ya? Yuk kita mulai. Saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan hari ini. Tentunya sudah kenal dengan mereka. Sini ada Mbak Lula Kamal dan juga Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mas Edin. Oke, dan di sini juga sudah ada narasumber yang datang ke sini mencari jawaban dan solusi untuk kesehatannya. Di sini sudah kedatangan Bapak Imam Santoso bersama istrinya Ibu Sugiarto. Dan Mbak Imam ini adalah contoh orang yang hidupnya terbalik. Kenapa terbalik? Beliau justru bekerja dari malam ke pagi hari. Saat Anda tidur, beliau sedang bekerja. Dilakukan puluhan tahun dengan pola hidup yang tidak sehat. Pola makannya berantakan, kehidupannya berantakan, dan ini menyebabkan penyakit stroke yang melumpuhkan hidupnya sampai hari ini. Mari kita sambut, ini dia Bapak Imam dan istrinya. Pak Imam dan Ibu, selamat datang di Go Healthy. Selamat datang. Pertama-tama kita ucapkan keprihatinan kami Pak dengan kondisi Bapak Imam saat ini. Semoga hari ini ada solusi yang paling tepat untuk Bapak ya. Yang kita pengen tahu Pak, waktu kejadian stroke ini kan tiba-tiba terjadi Pak ya. Iya. Dan Pak Imam ini tidak sadar juga bahwa Pak Imam sedang terkena stroke. Kejadiannya waktu itu kapan Pak? Ketika itu saya bekerja shift malam gitu. Dengan kondisi menurut saya pribadi gitu baik-baik saja gitu saat itu. Oke, baik. Sampai jam makan malam juga merasa semuanya baik-baik saja. Sampai jatuh waktunya jam istirahat gitu. Oke, apa yang terjadi Pak? Tidak terjadi apa-apa. Oke. Tapi ketika bangun tidur itu saya merasa ya masih baik-baik saja. Oke. Sampai kemudian ketika saya beraktivitas kembali, banyak rekan kerja saya yang menyatakan bahwa saya itu tangannya nggak sempurna lagi megang sesuatu gitu. Oke. Kalau dikasih barang apa yang terjadi Pak? Dijatuhkan? Jatuh, misalnya megang pipa besi, saya kan di mesin kan ya, jatuh. Nah, terus pas bawa kardus juga seperti itu. Oke. Tapi saya nggak berasa waktu itunya jatuh, waktu barang bawaan jatuh itu tangan rasanya itu masih genggam. Biasa aja gitu. Masih bisa gerakan, tapi ternyata tenaganya udah berkurang. Gitu. Jadi Bapak waktu terkena stroke Pak, nasib Bapak di perusahaan bagaimana Pak? Ya otomatis sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Berarti saat ini Bapak tidak bekerja Tidak ya Pak bekerja. ya? Dan Ibu sendiri waktu Bapak terkena stroke, Ibu dengar kabarnya perasaannya bagaimana Ibu? Kaget. Kaget? Iya. Kenapa kaget Ibu? Ya kan awalnya dari rumah sehat-sehat aja. Oke. Berarti tiba-tiba Bapak bilang waktu itu apa yang Ibu dengar? Nggak ada kabar, cuman tahu pas pulang aja. Pas pulang dalam keadaan apa yang Ibu lihat waktu itu kondisi Bapak? Jalan susah. Jalan susah. Iya. Sebelum itu mari kita lihat bagaimana penyakit ini menghampiri kehidupan Bapak Imam. Ini dia kisah hidupnya yang sangat menginspirasi kita semua. Mari kita saksikan. Imam Santosa. Tak pernah terfikirkan olehnya bahwa ia bisa mengalami stroke dan kehidupan normalnya berubah 180 derajat. Serangan stroke ini terjadi pada Oktober tahun 2022 lalu. Imam menduga kemungkinan serangan tersebut terjadi pada saat dirinya sedang bekerja. Waktu itu saya sedang kerja malam atau biasa orang kalau di perusahaan bilang shift 3 gitu. Ternyata ketika bangun pagi yang saya rasa saya baik-baik saja, orang lainnya melihat saya sudah mengalami penurunan fungsi motorik begitu. Dulu, sehari-hari, Imam sering bekerja shift malam, sehingga kualitas tidurnya tidak terjaga dengan baik. Kondisi ini pun kian diperberat dengan kebiasaannya dalam merokok. Pola hidupnya itu tidak teratur sehingga pola makannya juga rusak karena terlalu banyak minum kopi, merokok, makannya tidak teratur. Diketahui, sebelum terkena stroke, Imam memang memiliki riwayat hipertensi yang sudah diidapnya sejak 5 tahun lalu. Sayangnya, dulu ia tidak mengkonsumsi obat hipertensinya secara rutin. Dan kini, dengan dukungan dari keluarga,
Imam berusaha untuk bisa pulih dari stroke. Semoga program Go Healthy tetap eksis karena akan banyak memberikan pembelajaran kepada masyarakat di Indonesia, khususnya akan menstimulus masyarakat untuk tergerak hatinya, pikirannya bahwa kita harus hidup baik untuk negara yang baik. Pak Imam, sebelum kita ngobrol lebih dalam, boleh kita main dulu ya. Ini ada satu pernyataan bisa membantu dan saya rasa Bapak juga pernah mengalaminya. Nanti Ibu juga jawab dan juga pemirsa di rumah benar atau salah. Simple, pernyataannya seperti begini, bahwa pijat bisa menyembuhkan stroke. Pak Imam, pernyataan ini benar atau salah? Salah. Kenapa salah, Pak? Karena saya yang mengalami dan saya pernah menjalani terapi-terapi seperti itu. Terapinya dipijat, Pak? Iya. Lalu setelah Bapak terapi, stroke-nya sembuh nggak, Pak? Ya seperti ini kan sampai 19 bulan, artinya tidak signifikan. Oke, berarti tidak membuahkan hasil yang maksimal ya. Tapi untuk sementara ini Pak, Bapak setuju bahwa pijat tidak bisa menyembuhkan Tidak, stroke? karena Setuju saya ya? yang merasakan. Oke, baik. Kita tanyakan praktisi kesehatan, pernyataan ini benar atau salah? Jadi jawabannya Bapak udah tepat ya Pak. Jawabannya salah nih pemirsa ya. Jadi pada dasarnya kalau kita melihat pijat sama stroke. Kalau pijat berarti kan yang akan dipijat itu adalah tempat yang rasanya lemah atau tidak bisa bergerak, betul ya Pak? Jadi misalkan gini, tangan kanan nggak bisa bergerak, kakinya juga nggak bisa bergerak. Maka yang akan dipijat adalah tangan dan kaki. Padahal waktu ditanya stroke itu adalah penyakit di mana permasalahannya bukan di tangan atau di kakinya. Sebetulnya permasalahannya di mana? Di otak kita. Di mana pembuluh darah yang tersumbat itu di otak. Sementara tangan dan kaki tidak ada permasalahan apapun. Cuma yang namanya otak kita ini kan pusat semuanya. Waktu kemudian perintah itu mulainya dari otak. Waktu otaknya ada permasalahan, dia tidak menyuruh lagi si tangan untuk bisa bergerak atau kaki bisa bergerak. Jadi berkali-kali kejadian seperti ini, mudah-mudahan ini akan membuka wawasan kita semua, tidak terjadi lagi ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak. Jadi kalau ada kelemahan atau kelumpuhan sebelah sisi, mau tangan atau kaki, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih jauh. Dan juga kemudian kalau pijatnya bagaimana? Pijat sebagai membantu supaya tidak kaku bisa, tapi mengobati stroke-nya tentu tidak, karena stroke ini permasalahannya ada di otak kita. Sekali lagi saya ulangi bahwa pijat bisa menyembuhkan stroke. Pernyataan ini adalah salah. Pak, terima kasih. Bapak jawabannya benar dan Ibu juga. Dampak terbesar untuk kehidupan Bapak Imam apa dari penyakit ini? Kehancuran secara ekonomi, secara psikologis itu yang pasti. Semua. Oke. Iya. Emosional bagaimana Pak? Secara lahiriah nerima, tapi secara emosional itu masih suka mempersalahkan pihak lain gitu. Padahal kan kesalahan ada di diri saya gitu. Oke, berarti Terus. Ibu sering kena marah Bapak? Sering. Lalu waktu itu Ibu apa yang lakukan Ibu? Ya udah diam aja Pak. Ibu diam tapi Iya. hati terluka Ibu? Iya, Sampai saat ini? tidak. Baik pemirsa, kita kasih lihat kepada Anda saat ini bagaimana sebenarnya kondisi tubuh dari Bapak Imam, terutama tensinya. Mari kita lihat dan apa artinya bagi kesehatan beliau. Silakan. Jadi kalau misalkan tekanan darah ini di angka 164/113 ya pemirsa, sama-sama kita lihat ya. Di angka ini juga sudah mencerminkan bahwa tekanan darahnya memang belum terkendali dengan baik. Tekanan darah belum terkendali dengan baik inilah yang nantinya bisa memperberat kerja jantung kita, bisa merusak pembuluh darah kita, dan juga bisa menyebabkan terjadinya serangan stroke berulang. Kualitas kehidupan kita pada saat ini mungkin akan berbeda pada kualitas kehidupan kita pada 1 bulan yang lalu. Itulah kenapa pentingnya kita kontrol ke dokter. Tanya sama dokternya, tensi kita bagus nggak? Kemudian obatnya perlu diteruskan nggak? Perlu diganti nggak? Dengan begitu kita mendapatkan nih kesehatan dan pengobatan yang paripurna. Nah, pemirsa, saya mau bercerita seperti ini. Jadi Pak Imam biar mengerti juga ya Pak Imam ya. Anggap ini adalah pembuluh darah yang paling kecil ya. Pembuluh darah yang paling kecil tersebut, semua pembuluh darah sebetulnya waktu dilahirkan ya, kita sebagai bayi ini pembuluh darah kita akan bagus seperti ini penampangnya. Ada berapa lapisan dari yang luar sampai yang paling dalam adalah lapisan endotel. Bagus seperti ini waktu bayi. Kemudian dengan berjalannya kehidupan kita akan mengumpulkan kerak yang akan menempel, bukan nempel sebetulnya, dia akan masuk ke dinding pembuluh darah. Nah, kemudian waktu dia menemukan kerak ini akan seberapa banyak sih sampai dia kemudian menyumbat. Tergantung dalam waktu berapa lama dia akan terbentuk.
Makin jelek pola hidupnya, makin tidak sehat pola hidupnya, maka akan makin cepat. Ingat, yang namanya stroke selalu tiba-tiba. Serangan jantung pun tiba-tiba, tapi prosesnya tidak pernah tiba-tiba. Kita lihat sama-sama ya, kalau kemudian darah kita kental, yang paling ditakutkan adalah terjadinya gumpalan yang namanya trombus. Ini bentuknya seperti ini. Kalau di pembuluh darah besar dia bisa lewat, tapi kemudian pembuluh darah makin kecil, dia akan menyumbat di pembuluh darah yang kecil. Kalau ketemu yang namanya teknologi laser ini akan menyinari si trombus tersebut. Teknologi laser ini punya 3 warna laser, yang warna merah, biru, dan juga kuning. Dia akan menguraikan si trombus tersebut. Dia punya yang namanya pencegahan agregasi trombosit dan fibrinolisis yang dia akan menguraikan. Waktu diuraikan, trombus tersebut akhirnya pecah dan bisa melewati seluruh pembuluh darah. Sirkulasi terjaga sampai ke ujung pembuluh darah yang paling kecil. Jadi artinya kita mencegah terjadinya stroke yang berulang. Jadi teknologi laser ini dipakai di pergelangan tangan kita, ya sama seperti yang digunakan oleh Mas Edwin tuh, ya. Jadi meskipun kita gunakan di pergelangan tangan kiri kita, efeknya sebenarnya bukan hanya di pergelangan tangan saja, tapi yang tadi disebutkan oleh Mbak Lula bahwa ada yang namanya nitric oxide. Nitric oxide inilah yang nanti akan dibawa oleh aliran darah kita, disebarkan ke seluruh tubuh kita secara merata, ya kan ya. Jadi nitric oxide ini fungsinya apa sih? Efeknya pada tubuh kita apa sih? Yang pertama, nitric oxide inilah yang nanti akan membantu, akan mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita. Kita pakai di pergelangan tangan kita, pembuluh darah yang elastis di mana? Di seluruh tubuh kita yang terkena yang namanya nitric oxide. Namanya adalah dokter laser atau equalizer dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Jadi penggunaan rutin dari dokter laser ini bisa bantu kendalikan apa saja? Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, ayo segera dapatkan equalizer atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat langsung dengan dokter laser atau equalizer dari Gogomol. Mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pak, yang perlu saya tanyakan mengenai pola hidup Bapak dulu. Iya. Mungkin pemirsa sedikit bingung, Bapak sebagai seorang yang terbalik hidupnya dulu, karena Bapak kerjanya di shift malam kebanyakan Pak. Yang tersedia makanan atau mungkin minuman di jam-jam itu sebenarnya Bapak bisa nggak untuk hidup sehat, apa mustahil untuk hidup sehat? Kalau kerja malam kan ada makan juga, ada susu gitu. Oh, disediakan? Iya. Oke, itu lebih mesti sehat. kopi gitu ya Pak ya? Pilihan banyak. pilihan Mau banyak. kopi, mau susu terserah. Oh, baik. Terus Jadi- menu makan makanan pokok gitu, makan pokok kita ada. Sebenarnya ada berarti Ada. Pak ya. Bapak Imam ini kurang suka makan, tapi sukanya minum dan snack. Ya benar Pak ya? Iya. Terutama kopi minum. gitu. Dan Bapak ini, Pak Imam punya kebiasaan minum kopi kemasan manis sampai 7 gelas per hari. Pak, kalau kita totalin selama 10 tahun tadi ya, Mas Surman, itu berapa ton gula yang sudah dikonsumsi oleh Bapak Imam. Tidak heran Pak, gula darahnya sampai kental, sampai terjadi stroke ini. Tapi kita punya tips untuk Bapak, tenang Pak dan Ibu. Ini juga untuk Anda pemirsa. Tahukah Anda bahwa kebiasaan minum kopi pada pagi hari, ini dapat mempengaruhi apa? Tekanan darah Anda. Silakan dijelaskan. Waktu terbaik untuk mengkonsumsi kopi pahit itu adalah 1-2 jam setelah kita terjaga atau bangun pagi. Ya, jadi jangan kita bangun melek langsung minum kopi, jangan. Karena pada saat itu hormon kortisol kita masih tinggi, tekanan darah kita masih tinggi. Makanya pada beberapa kasus juga akan terjadi yang namanya serangan stroke pada pagi hari. Karena itu sebenarnya, ya. Jadi perlu diingat bahwa kopi ini baik. Ada senyawa yang namanya kita sebut polifenol di dalamnya.
Tapi dengan jumlah yang cukup banyak, ini juga akan menjadi bumerang bagi tubuh kita. Kita pengen bicara lebih jauh lagi mengenai teknologi laser nih pemirsa. Teknologi laser sendiri kan dipakai di pergelangan tangan, tadi kan seperti yang Mas Edwin ini. Mas Edwin Tapi sebetulnya ada ekstensinya juga. Kita sama-sama lihat ya. Ekstensinya ini bisa dipakai di intranasal. Intra artinya dalam ya, nasal sendiri artinya hidung, di dalam rongga hidung. Kenapa sih dalam rongga hidung? Karena dalam rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah kecil yang langsung berhubungan dengan pembuluh darah kita yang ada di otak. Nah, sama-sama kita lihat ya. Waktu teknologi laser ini menyinari pembuluh darah yang kecil-kecil ini, yang terjadi adalah dari pembuluh darah di endotelnya itu akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide yang memang fungsinya banyak sekali. Yang pertama yang paling penting, dia akan membuat pembuluh darah jadi rileks, jadi membesar atau namanya dilatasi. Yang terjadi adalah karena gesekannya berkurang, tekanan darah akan berkurang. Nih buat Pak Imam banget nih ya Pak Imam ya. Kenapa? Karena begitu pembuluh darah membesar, gesekannya berkurang, tekanan darah kita akan turun. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kemudian dia membesar pembuluh darah itu, aliran darah jadi banyak. Berarti kebayang tidak, aliran darah di kepala kita ini dialiri dengan sirkulasi yang baik sekali. Ini yang akan menyebabkan kalau sakit kepala berkurang sakit kepalanya. Belum untuk migrain, untuk vertigo, bahkan untuk sinusitis. Tapi sirkulasi darah yang baik ini juga dia akan menjaga fungsi otak, terutama fungsi berpikir dan fungsi memori, sehingga bisa mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Tambahan lebih jauh adalah sirkulasi darah yang baik ini akan mencegah terjadinya stroke. Kalau di kasusnya Pak Imam ini adalah mencegah terjadinya stroke yang berulang. Jadi memang pegangannya adalah Pak Imam, jangan sampai stroke berulang itu adalah tekanan darahnya tidak boleh tinggi-tinggi supaya sirkulasi darah itu terutama ke otak ini semuanya bisa baik. Iya. Begitu ya Ya, Pak? meskipun sekarang kan permasalahannya Pak Imam kan bukan cuma tekanan darah ya kan. Betul. Ya. Masih ada tangan sama kaki yang belum begitu maksimal untuk digerakkan ya kan ya. Nah, tadi Mbak Lula sempat bilang bahwa kalau orang stroke ini dia sebenarnya tidak ada masalah dengan yang namanya otot bahkan tulang-tulang yang ada di tangan sama kaki. Permasalahannya itu adalah adanya di otak kita gitu. Otak kita yang sudah mengalami kerusakan biasanya ini akan terjadi nih putusnya koneksi atau hubungan antara otak ke otot kita. Inilah yang terjadi pada orang yang sudah mengalami stroke. Akan terjadi putus hubungan. Jadi otaknya ini nggak bisa memberikan pesan ke tangan sama kaki, nggak nyambung gitu. Jadi untuk mempertahankan yang namanya peran dari otot kita perlu melatih otot kita. Kalau nggak bisa dengan cara yang aktif itu apa? Olahraga itu nggak bisa misalkan, ya kan ya. Kita perlu dengan cara yang pasif. Salah satu caranya adalah dengan kita manfaatkan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah teknologi ini pakainya mudah Pak Imam dan pemirsa di rumah ya. Jadi misalkan untuk kasusnya Pak Imam, ini kan di tangan kanan ya sama kaki kanan ya kan yang masih mengalami kelemahan. Jadi tinggal kita tempelkan padnya di sini, di tangan, di bahu atau di paha atau di kaki gitu. Nah teknologi inilah yang nanti akan memberikan impuls elektrik ke otot kita. Sehingga otot kita tuh nanti akan berkontraksi ya. Otot berkontraksi ini akan memberikan sinyal kepada otak kita ternyata oh masih ada nih otot-otot yang masih bisa kita gerakkan gitu. Kemudian apalagi yang dikerjakan oleh teknologi NMES ini adalah mengembalikan nih fungsi sensibilitas dari syaraf kita. Syaraf kita nanti akan dikembalikan fungsinya agar lebih optimal lagi. Dan yang pastinya ketika otot kita berkontraksi, maka otot yang berkontraksi ini akan tercegah dari yang namanya penyusutan massa otot. Ingat, otot adalah salah satu organ yang mengkonsumsi paling banyak gula di dalam darah kita. Jadi ketika otot ini mengecil, gula, kolesterol ini akan meningkat. Kalau kita jaga volume otot kita, maka gula dan kolesterol juga akan terkendali dengan baik. Dengan kita memanfaatkan nih, laser di tangan kita pakai, intranasal yang kita pakai, kita tambahkan lagi teknologi NMES, maka yang namanya pemulihan pasca stroke ini akan jadi lebih optimal. Jadi ingat, mau tunggu apa lagi? Kalau mau sehat, mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser dan kita manfaatkan teknologi NMES-nya. Oke, terima kasih penjelasannya. Jadi Pak Imam, ini sudah paket lengkap Pak. Banyak sekali solusinya semua untuk Pak Imam. Nggak nyesel datang ke GoHealthy Pak ya? Oh tidak sama sekali. Pak, masih ada mungkin pertanyaan yang masih mengganjal di hati Pak tentang teknologi ini? Ada. Nah, tadi kan sudah dijabarkan tentang
fungsinya sampai nanti darah itu encer dan bisa masuk ke pembuluh-pembuluh darah terkecil di tubuh kita. Saya pernah membaca artikel kesehatan gitu tentang obat, bukan dokter ini, bukan alat ini, obat pengencer darah gitu kan katanya ada. Tapi kalau misalnya kita overdosis gitu, maksudnya kelebihan takaran, katanya bisa membuat pendarahan di dalam itu. Nah, kalau untuk dokter laser, jika digunakan terus menerus itu, apakah itu aman itu? Jadi begini, bedanya si teknologi laser ini dengan obat ya. Kalau teknologi laser ini dia hanya mengembalikan fungsi tubuh kita ke tempat yang optimal. Jadi dia nggak bisa melewati fungsi itu, Pak. Dia tidak menambahkan fungsi. Jadi kan gini, Bapak sekarang keadaannya adalah fungsinya berkurang. Iya. Nah, teknologi laser akan membantu untuk mengembalikan fungsi tersebut. Jadi kalau tadinya di titik 5 misalkan ya Pak ya, dia berkurang ke titik 1. Nah dia dikembalikan lagi ke titik 5. Bisa nggak sampai titik 7? Tidak bisa. Karena memang optimalnya di titik 5. Jadi alat ini hanya mengembalikan fungsi tubuh kita ke tempat yang optimal. Artinya aman dipakai Insya Allah aman, sepanjang Pak. waktu itu maksudnya. Betul. Dengan tentunya dipakai 2 kali sehari. Oke, itu dia jawabannya. Jadi pemirsa, supaya Anda tambah yakin dengan teknologi ini, Pak Imam tidak sendiri. Banyak sekali anggota masyarakat juga terkena stroke keluhan yang sama, tapi bedanya mereka pakai teknologi laser. Dan kalau Anda penasaran bagaimana kondisinya mereka saat ini, mari kita lihat ini cerita dari mereka. Tidak stabilnya tensi, gula darah, maupun berat badan ya. Gampang banget ngantuk banget, terus badan tuh rasanya lemas gitu. Pas kok kenapa saya kontrol ke rumah sakit, ternyata gula darah saya lumayan tinggi. Untuk kualitas darahnya sekarang sudah lebih baik ya. Untuk gula darah saya sekarang sudah di ambang batas normal. Tensi saya juga udah normal dan tubuh saya lebih bugar. Teknologi laser is the best. Oke pemirsa, kita sudah sampai ke penghujung acara, Bapak dan Ibu. Saya rasa penjelasan tadi sudah lengkap ya. Tapi saya punya pertanyaan untuk Bapak dan Ibu, terutama Bapak Imam. Siap nggak untuk menjalankan pola hidup yang lebih sehat? Sekarang menjadi sebuah kewajiban. Sudah jadi kewajiban. Siap nggak siap harus siap. Ya, oke, itu dia semangatnya. Dan terakhir Pak, siap nggak mengupayakan untuk menggunakan teknologi laser? Siap atau tidak? Siap. Siap ya Karena Pak? kesehatan itu mahal. Kesehatan itu mahal. Itu dia semangatnya luar biasa. Jadi Pak Imam dan Ibu, terima kasih atas kedatangannya. Kita doakan Pak Imam sembuh sempurna ya Pak ya. Amin. Bapak tetap semangat, jangan kehilangan motivasi. Selalu ingat perkataan dari para praktisi kesehatan. Ingat juga anak, Bapak jaga makan, merokok di stop Pak. Ya, dan Ibu juga terima kasih menjadi seorang istri yang setia kepada Bapak, dan kita doakan yang terbaik untuk keluarga Anda. Terima kasih. Dan terima kasih juga Mbak Lula dan juga Mas Surman atas tipsnya hari ini. Take action sekarang juga pemirsa, dapatkan EQ Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga nih promo-promo yang sangat menarik dan tersedia juga program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan teknologi laser yaitu dokter laser atau EQ Laser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, selalu ingat dengan dokter laser atau EQ Laser dari Gogomol. Jadi ayo kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.